कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने। Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Salam santun, salam hormat, salam takdim kami Padepokan Lokajaya. Kita haturkan untuk seluruh spiritualis yang ada di Nusantara ini, semoga selalu sejahtera, amin. Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Semoga kita semua mendapatkan syafaatnya. Ya, untuk para sahabat semuanya, kembali lagi bersama Padepokan Lokajaya. Untuk kali ini pembahasan terkait dengan Sang Hyang Satrio Piningit. Ini saya mendapatkan kabar bahwasannya akhir-akhir ini tanda besar Satrio Piningit atas kemunculannya semakin jelas, semakin nampak. Dan alhamdulillah juga ini untuk orang-orang yang diperjalankan sudah mulai merapatkan barisan, bersatu, berdoa untuk menyambut kemunculannya daripada Sang Hyang Satrio Piningit ini, supaya proses kemunculannya ini bisa berjalan dengan lancar ini ya. Nah, tentunya berbicara mengenai orang-orang diperjalankan, apakah boleh untuk mengaku sebagai Satrio Piningit? Tentunya sangat boleh ya, karena di akhir zaman ini banyak leluhur-leluhur yang menitis kepada anak cucunya, mewariskan keilmuannya, memberikan informasi-informasi mengenai dunia akhir zaman, mengenai petunjuk-petunjuk atas apa yang akan terjadi, memberikan petunjuk-petunjuk sebagaimana Sang Hyang Satrio Piningit ini. Sehingga orang-orang yang mengaku Satrio Piningit ini tentunya itu pasti ada dasarnya, pastinya ada keilmuannya, dan pastinya juga mendapatkan petunjuk. Sehingga mereka ini sebenarnya bukan mengaku hanya untuk kepengin disanjung, kepengin mendapat sesuatu, enggak. Tetapi mereka ini karena memang diperjalankan, karena leluhur-leluhur ini, sebagaimana kata sesepuh, leluhur ini mempunyai kandidat sendiri ya, yang tentunya mengajukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemungkinan ya, namanya juga ruh itu ya bisa berkomunikasi lah mungkin sama Allah Subhanahu wa taala ya, karena katanya kalau orang meninggal itu kembali kepada tangan Allah Subhanahu wa taala ya, atau kepangkuan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi orang-orang soleh, orang-orang sakti di zaman dahulu itu. Nah, orang yang mengaku Satrio Piningit ini karena memang di dalam perjalanannya itu sama persis dengan apa yang dilalui oleh perjalanan Satrio Piningit ini. Dan leluhur-leluhurnya ya, orang-orang diperjalankan ini kan tentunya para leluhur, para keilmuan-keilmuan yang diwariskan oleh leluhur itu menyatu untuk berjuang di akhir zaman ini nih ya. Sehingga Satrio Piningit ini ya, apa yang menjadi tugasnya itu tetap terpingit, yang artinya saat belum, ini kata sesepuh ya, saat belum muncul, kalau udah muncul menjadi Ratu Adil ini katanya nih ya. Apakah memang itu adalah sebutan ya, Satrio Piningit setelah muncul menjadi Imam Mahdi atau seperti apa? Nah, saat terpingit pun atau saat disembunyikan, Satrio Piningit ini bukan berarti diem di rumah ya tanpa melakukan suatu apapun, tetapi secara ruhnya ya, secara ruhnya ini beliau ini selalu berkomunikasi, beliau ini selalu jadi membersihkan tempat-tempat yang dimana di situ banyak pasukan-pasukan iblis, Dajjal misalnya ya. Sehingga makanya itu kenapa banyak pasukan Dajjal yang masuk ke dalam tubuh manusia,
merambah kepada pola pikir manusia, yaitu banyaknya kejahatan-kejahatan yang berkedok agama, banyaknya kejahatan-kejahatan yang berkedok pejabat misalnya ya. Sehingga di zaman sekarang ini itu banyak yang namanya dikit-dikit pembunuhan, dikit-dikit dibunuh, masalah sepele bunuh diri, masalah sepele membunuh. Nah ini adalah salah satu yang dikatakan oleh Prabu Joyoboyo bahwasanya di akhir zaman ini banyak masalah yang tidak terselesaikan ya. Artinya itu bisa mengakhiri hidup, bisa mengakhiri hidupnya orang lain itu. Nah, berkaitan dengan orang yang mengaku Satrio Piningit ini, mereka itu atau orang-orang ini menurut saya itu sangat bagus, sangat sah ya. Karena tentunya mereka itu yang mengaku sebagai Satrio Piningit ini karena orang-orang yang secara spiritualnya itu diperjalankan, secara ruhnya itu pasti diperjalankan. Nah, kalau bukan menjadi Satrio Piningit, itulah setidaknya itu menjadi bala tentara daripada Satrio Piningit. Dan orang-orang yang diperjalankan saya yakin itu mempunyai hati nurani yang dimana melihat kondisi situasi bumi pertiwi ini yang seperti ini itu pasti menangis. Karena hati nurani mereka itu memang sudah bersih. Orang-orang yang diperjalankan ini tidak ada kepentingan untuk pribadinya. Yang ada untuk bagaimana melihat masyarakat, melihat pejabat itu sesuai dengan pakemnya ya. Pejabat ya sesuai dengan pakemnya, tidak pengkhianat terhadap masyarakat ya. Pengkhianat terhadap rakyat. Kenapa dibilang pengkhianat? Ya karena banyak korupsi yang dilakukan merugikan ya. Merugikan rakyat, memiskinkan rakyat. Ini yang dinamakan pengkhianat. Bumi pertiwi ini, sedangkan bumi pertiwi ini benar-benar mempunyai segala-galanya. Tetapi rakyat sendiri ini belum bisa menikmati apa yang ada di ibu pertiwi ini. Nah disitulah orang-orang diperjalankan sangat menangis melihat apa yang terjadi. Sehingga hati nuraninya itu orang-orang yang mengaku Satrio Piningit ini pasti termasuk orang-orang yang berhati mulia, yang tidak mau melihat penderitaan orang lain, yang selalu ingin membantu orang lain. Tetapi apalah daya ya, karena terkadang Satrio Piningit pun yang orang diperjalankan ini itu hanya memiliki jiwa kesatria yang tentunya dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala untuk ya bisa untuk secara ekonominya, keluarganya misalnya, atau lingkungannya yang selalu dibenci, difitnah. Ya sehingga Satrio Piningit ini seakan-akan terpojokkan, tetapi secara ruhnya itu sangat mulia. Ya. Ruhnya itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu menurut para sesepuh mengatakan seperti itu. Sehingga wajar saja dan pantas saja orang-orang yang mengaku Satrio Piningit ini, karena mereka juga yang mengaku Satrio Piningit ini pastinya ada suatu dasar diperjalankan ya. Orang yang hanya membuli, orang mengaku Satrio Piningit terus dibully, dicaci, dimaki, itu orang yang tidak diperjalankan. Karena apa? Karena mereka juga bisa termasuk orang-orang yang menggagalkan orang-orang diperjalankan supaya orang itu tidak mempunyai jiwa kesatria, tidak mempunyai kesemangatan, sehingga lelah ya. Orang-orang yang hanya berpura-pura diperjalankan pun itu tidak akan lama. Ya paling supaya tenar misalnya, supaya dianggap sakti misalnya, atau supaya apa misalnya ya, pasti ada kepentingan yang disembunyikan, itu pun tidak akan lama. Tetapi orang yang benar-benar sejatinya, orang-orang yang diperjalankan, mau badai menghantam, petir menghantam pun
tidak ada gentarnya, mau dianggap orang tidak waras, mau tidak dihargai orang. Karena apa? Karena memang keikhlasan hatinya itu, apapun itu yang di dalam hatinya itu untuk lillahi ta'ala, ya, keikhlasan, perjuangan di dalam hatinya itu sebagaimana leluhur-leluhurnya. Itu orang-orang yang diperjalankan, orang-orang yang benar-benar diperjalankan oleh leluhur-leluhurnya, sehingga tidaklah mungkin merasa bosan, tidaklah mungkin merasa lelah. Mereka terus berjuang tanpa lelah, tanpa batas, tidak kenal siang, tidak kenal malam. Itu orang-orang yang diperjalankan supaya apa? Menyeimbangkan, ya. Karena kalau bumi ini dipenuhi dengan orang-orang jahat, dipenuhi dengan pasukan-pasukan Dajjal, dipenuhi dengan sifat-sifat Dajjal, semuanya sombongnya tidak seimbang. Makanya orang yang diperjalankan ini terus selalu menetralisir hal-hal yang sifatnya itu negatif. Makanya itu orang-orang diperjalankan itu sering ya merasa itu tiba-tiba kayak geliyeng, ya, kayak masuk ke dimensi lain, yaitu karena berbenturan energi negatif yang semakin hari semakin banyak. Kalau tidak diseimbangkan, ya bagaimana nih alam ini akan berbicara? Bagaimana nih alam ini akan alam ini bisa selalu bergoyang, yang artinya banyak bencana-bencana alam. Makanya orang-orang yang diperjalankan ini itu adalah orang-orang yang mempunyai tugas menetralisir energi-energi yang negatif, energi-energi yang jahat, yang sehingga banyak orang yang dikit-dikit yaitu pembunuhan, ya, karena di zaman sekarang ini kejahatan itu bisa dibungkus dengan agama, dibungkus dengan baju, ya, seakan-akan bersorban, berjubah, tetapi hatinya iblis misalnya. Ya kita tidak tahu, karena kemunafikan di akhir zaman ini itu sudah tidak kelihatan. Zaman Rasulullah pun orang munafik ini tidak bisa pernah kelihatan, karena seakan-akan baik tetapi mempunyai hati iblis. Nah, disinilah orang-orang diperjalankan, yang tidak semua orang-orang diperjalankan ini dari golongan ulama misalnya, golongan pendeta misalnya, semua dari berbagai agama ini banyak orang yang diperjalankan, ya, karena supaya itu tadi bisa menetralisir energi-energi yang sifatnya itu hitam pekat, negatif, ya. Kalau tidak diseimbangkan oleh orang-orang yang diperjalankan, orang-orang satiro piningit, orang-orang kesatria, orang-orang yang mendapat petunjuk, orang-orang yang sedang diperjalankan, ya malah bisa dipenuhi dengan kejahatan semua kalau tidak dinetralisir. Makanya itu walaupun satiro piningit ini tidak muncul ke publik atau kerjaannya itu tidak terekspor, bukan berarti satiro piningit itu diam di tempat, atau orang-orang diperjalankan ini hanya duduk manis menunggu wangsit, menunggu ini, tidak. Tetapi beliau ini justru malah selalu memikirkan kondisi bumi ini, memikirkan bagaimana keadaan bumi ini. Itulah ya orang-orang diperjalankan itu, sehingga satiro piningit ini atau orang-orang diperjalankan ini, saya yakinlah mereka itu orang-orang yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga orang diperjalankan itu saya yakin itu bisa dikatakan wali yang tersembunyi itu, ya, karena keikhlasannya bekerja tanpa harus dilihat oleh orang, yaitu saya yakin seperti itu. Sehingga orang-orang yang mengaku satiro piningit ini, saya rasa dan saya yakin pasti ada dasarnya, pasti ada perjalanannya, yaitu tidak semua orang mengaku jujuk-jujuk tanpa ada sebab musababnya itu, ya. Makanya orang-orang yang diperjalankan ini terus semangat, jangan pantang menyerah, jangan pantang mundur, ya, karena
semua itu akan menjadi nilai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu ya, mohon untuk diluruskan atau dimaafkan bila jauh daripada kebenaran, karena kebenaran itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Salam santun, salam hormat dari Padepokan Lokajaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.